dan Ibu wajib hadir di kampus sesuai dengan jadwal yang telah kami berikan. Dan juga berarti termasuk ujiannya pun, berarti juga ketika perkuliahannya offline, berarti ujiannya pun juga offline, harus hadir di kampus. Nah, sehingga bagi teman-teman mahasiswa yang mungkin punya kalender kegiatan di kantornya, akan sibuknya di bulan apa, dan sebagainya, nah silahkan mohon disesuaikan. Karena kita sudah PTM full, kita sudah kembali offline, ujiannya pun juga offline, maka mohon jangan dilewatkan atau jangan terlewat sehingga nanti Bapak dan Ibu teman-teman mahasiswa menjadi kesulitan atas mata kuliah yang saat ini sedang diambil. Lalu kemudian, nah ini adalah kami sampaikan juga berdasarkan surat edaran dari Satgas COVID-nya UPJ terkait dengan kriteria PTM, pelaksanaan PTM di kampus. Yang pertama pasti sama seperti ketika Bapak Ibu ingin bepergian, ingin ke kantor, ingin ke mall, pasti harus dalam keadaan sehat. Jika kurang sehat, lebih baik ya segera ke dokter agar bisa diobati. Lalu kemudian yang kedua, kita mengikuti arahan dari Satgas Nasional Indonesia, Satgas COVID Nasional Indonesia, yaitu adalah sudah vaksin booster. Dan juga bisa scan aplikasi Peduli Lindungi, berwarna hijau tentunya. Lalu kemudian selama berada di kampus atau di lingkungan kampus atau di kelas, kami harapkan juga teman-teman mahasiswa juga tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Lalu kemudian bagi teman-teman mahasiswa yang mungkin pernah melakukan kontak erat dengan pasien COVID-19 yang tinggal serumah mungkin dari istri, dari suami, dari anak, atau dari mertua, atau dari orang tua, atau mungkin dari asisten rumah tangga. Nah itu sebaiknya tidak hadir dulu di kampus. Info aja ke dosen dan ke BP bahwa saya atau anggota serumah saya positif dan saya sedang melakukan isoman. Maka saya yakin dosennya pun tidak akan memblacklist atau tidak akan mengalfakan teman-teman. Karena teman-teman sudah info ke dosennya. Lain ceritanya kalau tiba-tiba tidak ada kabar sama sekali, menghilang. Maka itu akan dianggap alfa oleh dosennya. Dan sebelum katakanlah, oke Sabtu ini saya tidak hadir, tidak bisa kuliah karena ternyata istri atau suami atau anak atau mertua atau orang tua atau asisten rumah tangga saya positif, minggu depan sudah sembuh. Nah sebelum teman-teman hadir ke kampus, mohon swab antigen terlebih dahulu. Swab antigen, kemudian hasil swab antigennya bisa diberikan ke Mas Yugo, nanti kami akan koordinasi dengan Satgas COVID UPJ terkait dengan hasil swab antigen Bapak dan Ibu mahasiswa. Begitu juga sebaliknya, kalau bukan anggota rumah, tapi ternyata Bapak Ibu sendiri yang terpapar, karena mungkin di kantor, karena mungkin perjalanan malah menggunakan kendaraan umum, atau mungkin ketika sedang nongkrong dengan teman-teman ternyata ada yang kena. Nah ini ya tentu sama seperti yang nomor 4 tadi, Bapak Ibu wajib segera langsung. Pasti kan ketika udah nggak enak, terus ke dokter, dokter menyarankan coba swab atau PCR, keluar hasilnya ternyata positif, mohon saat itu juga segera lapor ke kami. Boleh ke Mas Yugo atau ke PT Pintar, nanti kami akan koordinasi dengan Satgas COVID UPJ. Dan juga tolong diinformasikan selama aktivitas teman-teman mahasiswa selama 3 hari ke belakang. Kalau memang di kampus atau mengunjungi kampus. Tapi kalau hanya ke kampusnya hanya hari Sabtu, ya sudah. Tapi tetap kami butuh informasi kegiatan teman-teman mahasiswa 3 hari terakhir. Sejak sebelum hasil swabnya keluar. Itu kemana aja. Sehingga siapa tahu di luar kampus, teman-teman mahasiswa ini mengadakan kerja kelompok, ketemu bareng-bareng. Nah, itu kan bisa jadi suatu mungkin ada yang OTG dan sebagainya. Nah, bagi yang nomor 5, setelah dirasa sudah enak, terus kemudian gejalanya sudah tidak ada, dan juga hasil di swab kembali ternyata sudah negatif. Nah, ini mohon juga diinformasikan juga ke
kami, agar kami bisa koordinasikan dengan tim Satgas COVID UPJ terkait dengan perkembangan update teman-teman mahasiswa yang memang terbukti terpapar positif. Lalu, oke, sebentar. Nah, ya. Lalu kemudian juga kami ingatkan kembali teman-teman mahasiswa bahwa di UPJ ini sebenarnya sudah juga kami sampaikan ketika di awal, ketika teman-teman menjadi mahasiswa baru dan kami paparkan di situ, ini juga kami ingatkan kembali bahwa di UPJ menerapkan evaluasi masa studi, di mana istilahnya teman-teman mahasiswa harus mencapai minimal sesuai dengan yang tercantum dalam tabel. Ini bagi mahasiswa baru, ini tentunya minimal 24 SKS dan IPK-nya tidak ada yang di bawah 2. Akhir tahun kedua, SKS-nya 48, IPK-nya 2. Akhir tahun ketiga, SKS-nya 72 minimal, dan juga IPK-nya tidak di bawah 2. Maka ketika, biasanya kami juga tarik data, kami olah, dan ketika ada yang di bawah itu dalam arti misalnya katakanlah Bapak Ibu mungkin teman-teman mahasiswa pernah NA, non-aktif, pernah tidak hadir 1 semester di kampus, atau ya saya tetap bayar bulanan, saya sudah di-enrollkan KRS, tapi karena kesibukan, karena tugas kantor dari atasan, maka saya lupa info untuk cuti dan sebagainya, sehingga dianggap semua nilai-nilainya. Nah, itu bisa jadi mencapai atau masuk dalam kriteria SKS-nya tidak mencapai atau IPK-nya tidak mencapai. Jadi ini harus dua-duanya, bukan atau, tapi dan. Maka ketika itu terjadi, kami tarik data, kami olah, dan kami ketemukan, maka kami akan koordinasi dengan Kaprodi. Lalu kemudian setelah dengan koordinasi dengan Kaprodi, kami akan juga minta PA menghubungi teman-teman mahasiswa. Dan mohon direspon PA-nya. Mohon direspon, karena ya saya yakin ketika PA menghubungi itu artinya beliau ingin menginformasikan sesuatu yang penting. Jadi mohon direspon, apalagi soal terkait ini, karena ujung-ujungnya adalah rekomendasinya DO. Dan laporan ini pun kami kirimkan ke PT Pintar juga, untuk diolah dan dianalisis juga di PT Pintar. Sehingga ya dua sisi, UPJ dan PT Pintar sama-sama bisa menindaklanjuti. Jika memang Bapak Ibu masih tidak ada kabar setelah dihubungi PA dan masih berlanjut masuk dalam daftar rekomendasi DO. Lalu kemudian kami ingatkan kembali teman-teman mahasiswa bagi mungkin yang belum pernah menghubungi PA atau mungkin PA-nya dihubungi tapi PA-nya diam 1000 bahasa. Nah, mungkin bagi PA-nya yang seperti itu mungkin Bapak Ibu bisa menghubungi Kaprodi atau bisa menghubungi kami, nanti kami akan sambungkan dengan Kaprodi dan atau PA-nya agar direspon juga. Tapi kami ingatkan kembali bahwa ya masa umumnya yang kami terapkan berlakukan di UPJ ini adalah 4 kali. Kita wajib ketemu dengan PA, yaitu minggu pertama, minggu ke-5, minggu ke-10, dan minggu ke-15. Di luar dari itu, sekali lagi boleh kok kalau mau ketemu tiap minggu pun, asalkan PA-nya setuju, berkenan, dihubungi tiap minggu, silahkan. Tidak masalah, silahkan saja. Nah, kalau mungkin bagi yang belum pernah atau tidak tahu nih cara saya melakukan konsultasi dengan PA di My UPJ, Nah, Bapak Ibu bisa langsung cek yang gambar yang kami berikan di bawah ini, login ke my.upj.ac.id, login dengan NIM Bapak Ibu masing-masing. Ini dia, tinggal Bapak Ibu akan ke tingkat akhir, lalu konsultasi, dan di sebelah kanan itu adalah layar konsultasi. Bapak Ibu bisa chatting atau bukan chatting ya, bisa mengungkapkan atau menanyakan apa aja yang terkait dengan masalah akademik tentunya. Lalu, nah ini tadi, ini juga sudah kami lakukan beberapa kali sosialisasi dan kami mengundang
khususnya mahasiswa-mahasiswa yang memang kami dapati masih ada nilai D dan E, maka wajib mengulang. Wajib mengulang. Tapi bagi yang belum pernah mendapatkan nilai D dan E, atau selalu aktif, selalu lancar kuliahnya, selalu dapat bagus kuliahnya, itu berarti syukur, puji Tuhan. Berarti teman-teman nggak perlu masuk atau ikut dalam mata kuliah mengulang. Mata kuliah yang mengulang definisinya adalah seperti yang teman-teman bisa lihat, yang sudah pernah diambil tapi tidak lulus, nilainya D atau E. Ya tadi contoh saya mungkin ketika ya bayar bulanan mah kita bayar bulanan, tapi karena mungkin Bapak Ibu lagi dapat promosi, ingin dinaikkan jabatan jadi manajer, direktur dan sebagainya, terlupa karena pekerjaan menumpuk, sangat menumpuk, lupa kalau Sabtu harus kuliah atau online, terlewat. Sehingga satu semester baru ingat, oh iya, saya kemarin nggak kuliah, maka dapat E semua. Nah, itu wajib mengulang semuanya. Pelaksanaannya kapan? Pada saat semester ke-7 dan 8. Dan 8 tentunya bersamaan dengan skripsi atau TA teman-teman semua. Serta ikut kelas adik kelas kita di bawahnya. Jadi Kaprodi tidak khusus membuka satu kelas hanya untuk Bapak Ibu saja, tapi silakan ikut ke adik kelasnya. Dan ini SKS-nya yang dapat diambil sesuai dengan aturan dari kementerian, dari Dikti, bahwa ketika katakanlah, ya saya yakin ya Bapak Ibu semua IPK-nya, IP-nya adalah di atas 3 semua, karena saya juga secara random saya sering cek juga anak-anak PA saya itu di atas 3 semua, maka berhak mendapatkan 24 SKS dalam satu semester, berhak tentunya maksimumnya. Tapi mungkin kalau untuk blended kan karena memang sudah dijadwalkan, sudah dipaketkan, maka ya maksimum 20 SKS per semester. Lalu kemudian, nah bagaimana kalau misalnya ketika saya sudah di ujung nih semester ke-8, lalu kemudian saya masih ada yang mengulang, tapi kelasnya tidak dibuka. Saya sudah nyari ke prodi manapun, ikut ambil MBKM dan sebagainya, tapi tidak ada yang dibuka. Maka mau nggak mau, terpaksa ya ini, salah satunya adalah Bapak Ibu harus extend semester. Jika memang ya tadi salah satunya itu, yang keduanya adalah SKS yang ingin kita ulang, katakanlah Bapak Ibu satu semester pernah tidak aktif, pernah tadi E semua nilainya, maka kan in total 20 SKS harus diulang. Nah, maka itu harus extend semester, tidak bisa digabungkan dengan di semester ke-8. Karena skripsi saja sudah 6 SKS. Kalau Bapak, Ibu, teman-teman mahasiswa ulangnya satu semester 20 SKS, berarti 26 SKS, maksimum 24 SKS. Maka itu tidak diperkenankan. Maka wajib extend semester. Yang berikutnya, kenapa saya harus extend semester? Kalau memang ketika teman-teman ingin ambil skripsi, itu belum 120 SKS, 120 SKS. Itu maka tentunya masih panjang perjalanannya dan terpaksa harus extend semester. Nah, bagaimana dengan oke saya sudah mengulang Pak, saya sudah mengulang Bu. Oke, nilainya gimana? Maka akan diambil yang terbaik. Yang terbaik. Tidak yang terjelek atau tidak dua-duanya muncul. Kita ambil yang terbaik. Bagaimana kalau sialnya nih, nasib sial saya ketika saya mau ngulang tapi tiba-tiba ada aja nih bosnya saya ngasih aja kerjaan yang ampun dah. Nyampe kantor jam 6 pagi, pulang jam 12 malam. Kapan saya kuliahnya, kapan saya ketemu keluarga. Terpaksa dapat E lagi atau dapat D lagi. Ya maka mohon maaf, harus masuk ke extend semester. Mohon maaf. Biayanya gimana? Itu seperti mungkin yang teman-teman mahasiswa yang pernah kami undang juga khusus untuk yang memang harus mengulang. Ini adalah biaya-biayanya nih, informasi juga bagi teman-teman semuanya untuk persiapan. Siapa tahu oh berarti saya nggak boleh ada yang D atau E ini, diusahakan sebagaimana mungkinnya harus C min atau C. Ini adalah biayanya dihitung per SKS sesuai angkatan tahun masuk.
hanya biaya mengulangnya saja, bukan seluruh biayanya, tapi hanya tambahan biaya SKS yang mengulang. Dan itu di luar dari biaya cicilan rutin bulanan. Jadi kalau mengulang masih ada plus-plusnya nih. Biaya cicilan rutin plus-plus. Jadi bagi teman-teman yang masih bagus semua, usahakan tetap bagus. Jangan pernah ada yang mengulang. Usahakan. Lalu kemudian ini tambahan informasi juga dari PT Pintar bahwa ya seperti yang mungkin teman-teman mahasiswa sudah mungkin pernah alami, loh kok LMS saya diblokir nih oleh PT Pintar, kenapa, dan sebagainya. Ini dia. Jika teman-teman ada atau belum melunasi kewajibannya. Kapan? Yaitu tadi, sebelum semester dimulai, sebelum pengisian KRS. Yang kedua, sebelum UTS. Teman-teman belum melunasi kewajiban atau sebelum UAS. Nah, untuk istilahnya ya ini ada bintang kecil yang tidak kelihatan. Jika melalui pengurangan frekuensi pemblokiran LMS, mahasiswa diharapkan punya waktu yang lebih panjang untuk memenuhi kewajiban jika memang ada yang menunggak atau terdapat tunggakan. Lalu sebagai informasi tambahan juga, ini berdasarkan keputusan rapat antara pimpinan UPJ dengan pimpinan PT Pintar, disepakati bahwa memang tanggal 10 September nanti 2022, 2 minggu dari sekarang, UPJ akan melaksanakan Dies Natalis dan Wisuda di The Sutra Hall, Alam Sutra. Maka otomatis sesuai dengan keputusan atau sesuai dengan SK Presiden UPJ, bukan SK Presiden RI, tapi SK Presiden UPJ, yang mewajibkan seluruh sivitas akademika, dosen dan tendik untuk wajib hadir di acara wisuda. Maka otomatis tanggal 10 September itu bagi dosen tetap ya, bagi dosen tetap yang mengajar kelas teman-teman mahasiswa itu wajib hadir. Dan kuliahnya digantikan di tanggal 7 Januari 2023. Gimana kalau dosennya itu adalah dosen honorer? Maka tetap diadakan perkuliahan. Dosen honorer, UPJ. Tapi dosen tetap UPJ itu udah pasti off. Bukan offline, tapi off. Tidak bisa mengajar. Digantikan dengan 7 Januari 2023. Yang berarti UTS-nya mundur mulai di 14 Januari 2023. Ini sekedar informasi tambahan aja buat teman-teman mahasiswa, agar nanti ketika dosennya tanggal 9 September misalnya, mengumumkan bahwa besok kita libur ya, karena saya harus hadir di wisuda. Itu dosen tetap. Tapi kalau dosen honorer, tetap berjalan perkuliahannya. Lalu informasi tambahan berikutnya juga, ini bagi Bapak, Ibu, atau teman-teman mahasiswa yang terjadwal atau dijadwalkan dia di lab B807, itu untuk sampai dengan pertengahan September, lab tersebut masih belum optimal bisa digunakan karena pengadaannya masih dalam proses dan baru pertengahan September baru bisa dilaksanakan. Untuk detailnya nanti Kaprodi atau dosen yang bersangkutan akan menghubungi Bapak Ibu mahasiswa, teman-teman mahasiswa. Lalu kemudian ini juga ada informasi lainnya yang Bapak Ibu teman-teman mahasiswa bisa baca. Salah satunya adalah data warehouse, teknik aplikasi multimedia, perancangan program web itu akan dialihkan menggunakan ruang kelas biasa. Lalu dan demikian. Terima kasih, saya kembalikan ke Mbak Nadira. Oke, terima kasih banyak Pak Yunus atas informasinya. Cukup banyak nih informasi yang kita dapatkan dari Pak Yunus. Dan mohon maaf sebelumnya saya sempat terlewat untuk sambutan dari Wakil Rektor 1 Bapak Agustinus Agustiawan. Mohon maaf Pak, dipersilakan untuk sambutannya.